sini kita akan membahas tentang perbankan mulai bagaimana sebuah harga atau bunga ditentukan atau yang kita kenal dengan kebijakan pricing. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di sini saya sudah ditemani rekan saya, Pak Erwin. Pak Erwin, silakan memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Oke, langsung saja pertanyaannya ya. Jadi Pak Erwin, sebenarnya tuh apa yang dimaksud dengan kebijakan pricing dalam dunia pembiayaan? Oke, untuk kebijakan pricing adalah metode penentuan tingkat suku bunga atau rate atas kredit yang dihitung berdasarkan penjumlahan cost of fund ditambah dengan tingkat profit atau keuntungan yang diharapkan oleh bank, serta beban lainnya yang timbul sebagai akibat dari penempatan dana tersebut. Untuk komponennya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah PLN kumulatif, yaitu metode penentuan suku bunga kredit yang didasarkan pada perhitungan kumulatif rata-rata tertinggal beban bunga dana historis atau historical weighted average cost of fund concept. Kemudian yang kedua ada PLR bulan berjalan, yaitu metode penentuan suku bunga kredit yang didasarkan pada perhitungan beban bunga dana pada bulan perhitungan saja. Dan PLR marginal, yaitu metode penentuan suku bunga kredit yang didasarkan pada perhitungan beban bunga dana atas tambahan dana baru yang dihimpun oleh bank sesuai proyeksi tingkat bunga yang akan berlaku di pasar. Oke, makasih Mbak Erwin atas penjelasannya. Nah, bicara soal biaya yang baru saja disebutkan rekan saya Mbak Erwin, di sini perbankan itu ada yang namanya BLR atau Best Lending Rate. Nah, di sini saya bersama rekan saya Pak Dirmawan. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya. Nah, Pak Dirmawan nih, di perbankan itu apa saja 5 komponen utama yang membentuk bunga dasar kredit ini? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen BLR. Dasar perhitungan BLR yang berlaku saat ini di Bank BTN mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor 3 DIR DPR RS 2006, di mana terdapat 5 komponen BLR yang terdiri dari 1. Cost of fund yang terhitung berdasarkan beban bunga atas seluruh sumber dana bank yang meliputi giro tabungan deposito. Yang ketiga ada overhead cost, dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh beban administrasi dan umum, beban personalia dan beban lainnya dibagi dengan rata-rata aktiva produktif bank. Yang keempat ada risk premium, dihitung berdasarkan cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif kredit yang harus disediakan oleh bank. Dan yang terakhir yaitu ada profit margin, ditentukan minimal sebesar nilai ROA yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dan itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Dirmawan atas penjelasannya. Lanjutkan penjelasan soal bagi keutamaan tadi, dan sekarang saya ditemani oleh Kak Rara. Kak Rara boleh kita perkenalkan dulu. Pak Rara, langsung saja pertanyaannya ya. Sebenarnya apa 5 tujuan utama dari penentuan harga? Jadi apakah murni hanya untuk cari untuk harga atau Oke, untuk tujuan penentuan harga itu ada 5. Yang pertama yaitu survival reason. Penentuan harga dilakukan agar perusahaan tetap bertahan hidup, terutama saat persaingan ketat, daya beli menurun, dan kondisi pasar tidak stabil. Lalu yang kedua ada maximum profit, yaitu harga ditetapkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan biaya, permintaan, dan kemampuan beli konsumen. Lalu yang ketiga ada interest market share, yaitu harga dibuat lebih kompetitif atau relatif rendah untuk menarik lebih banyak konsumen sehingga pangsa pasar perusahaan meningkat. Yang keempat ada strengthen product branding and positioning, yaitu harga digunakan sebagai alat membangun citra dan posisi produk, misalnya harga tinggi untuk kesan premium atau harga terjangkau untuk citra ekonomis. Dan yang terakhir kelima ada anticipate composition, yaitu penetapan harga bertujuan untuk mengantisipasi dan menghadapi persaingan agar produk tetap menarik dibandingkan produk bersaing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya.
juga ditemani oleh rekan saya yang bernama saya. Makanya boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Masih sejalan sama tujuan pasar tadi. Jadi Mbak Laila, apa saja faktor-faktor eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi keputusan pricing kita agar tetap relevan? Baik, langsung saja kita mulai. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada A. Kebutuhan dana, B. Persaingan, C. Kebijaksanaan pemerintah, D. Target harga yang diinginkan, E. Jangka waktu, F. Kualitas jaminan, dan yang terakhir itu hubungan baik. Terima kasih Kak Laila atas penjelasannya. Nah sekarang kita masuk ke poin terakhir. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya Kak Iba. Kak Iba boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Kak Iba langsung aja pertanyaan ya. Apa saja komponen penentu harga yang paling krusial yang akhirnya muncul di permukaan saat kita menawarkan komunikasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penentu harga. Yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Semakin besar biaya produksi, biasanya harga semakin tinggi. Kedua adalah permintaan. Jika permintaan tinggi dan barang terbatas dan cenderung naik, sebaiknya jika permintaan rendah harga bisa turun. Jika ada penawaran, jika penawaran sedikit permintaan rendah, naik, jika penawaran banyak harga turun. Keempat, tingkat persaingan. Banyaknya persaingan dapat menaikkan harga agar kompetitif. Monopoli cenderung membuat harga lebih tinggi. Nomor 5 ada distribusi dan transportasi, biaya pengiriman dan distribusi mempengaruhi harga jual. 6 ada kebijakan pemerintah, pajak, subsidi dan peraturan harga dapat menaikkan atau menurunkan harga. 7 ada kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar dan daya beli masyarakat mempengaruhi pada harga.